Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bahar Smith. Kemarin Bahar Smith ini berceramah di Madura. Di dalam ceramahnya ada hal yang sangat menarik, yang sebenarnya ceramahnya ini cukup bagus. Ada poin-poin di mana ceramahnya itu sangat indah dan sangat sejuk, di mana mengajak kepada masyarakat Madura untuk memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jaga ukhuwah kita sesama saudara sebang. Jawab, sesama saudara sebang, setanah walaupun berbeda berbeda ras, berbeda warnaku. Kenapa? Karena kita walaupun beda suku, beda ras, beda agama, kita bersatu dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sesama anak-anak bangsa, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, kita harus tetap bersatu, bersama-sama berjuang, berada di barisan paling depan untuk bangsa, untuk negara dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Untuk bersama-sama bersatu demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, memegang teguh Pancasila, undang-undang, dan juga tentunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam poin ini sangat bagus dan patut untuk diapresiasi. Tetapi sayang, setelah mengedepankan dan mengajak persatuan dan kesatuan, di mana tercipta kedamaian, keamanan, ketentraman dan kerukunan di masyarakat, mengajak semua masyarakat Madura yang hadir pada saat itu untuk kemudian menciptakan ketertiban dan keamanan dalam tingkat persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Tetapi kalimat berikutnya ini ternyata menghancurkan daripada kata persatuan. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI biadab bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI biadab. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara. Ketika dia mengungkit, mengangkat tentang Gus Fuad, maka disinilah keluar kata-kata provokasi dan adu domba. Dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua, ulama besar. Di dalam kalimatnya bahkan memberikan ancaman kepada Mabes Polri, kalau tidak segera menangkap dan memproses Gus Fuad beserta dengan kroni-kroninya, maka mereka akan melakukan tindakan yang tentunya adalah tindakan yang
tidak sesuai dengan hukum. Artinya mereka akan langsung memerangi daripada Gus Fuad dengan kroni-kroninya. Kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan, siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa, iblis mau jenderal, nggak ada urusan, saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam, ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya, lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Dalam pandangan Bahar Smith ini yang bisa kita lihat dalam ucapannya, bahwa dia mengatakan Gus Fuad ini adalah anak daripada Gerwani, yakni Warsinah. Ini yang terungkap dari ucapan Bahar Smith. Dia dengan yakinnya mengatakan bahwa Gus Fuad ini adalah anak Gerwani PKI. Lalu pertanyaannya, apakah benar Gus Fuad itu adalah anak Gerwani PKI atau dia ada seorang keturunan PKI? Maka seharusnya Bahar Smith ini kemudian sebelum bicara dan menuduh serta memfitnah Gus Fuad itu mencari dulu kejelasan tentang silsilah daripada Gus Fuad. Dia mengatakan bahwa Gus Fuad ini adalah merupakan anak Gerwani PKI dengan menyebut nama Warsinah di dalamnya. Padahal kalau kita lihat silsilah daripada Gus Fuad itu sendiri, bahwa ibunya bukan namanya Warsinah, tetapi ibu beliau namanya adalah Hajah Al-Muyassaratul Maqasid. Dan kalau dikaji tentang silsilah daripada Gus Fuad secara lebih detail lagi, yang ada fakta, ada datanya yang disusun oleh Kiai Burhanuddin, yang dimana dirangkum dalam silsilah leluhur Dongkel, itu dijelaskan secara detail tentang nasab daripada Gus Fuad Pleret, atau yang lebih lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Jadi apa yang diucapkan oleh Bahar Smith ini adalah sesuatu yang tidak benar, bahkan cenderung ke arah fitnah, dengan menyebut bahwa ibu daripada Gus Fuad itu adalah Gerwani PKI. Hati-hati Bahar Smith, Anda sudah melakukan fitnahan terhadap seseorang.
Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat bagaimana keluar kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang yang melabelkan dirinya sebagai penceramah, sebagai ulama, sebagai mubalik, dengan mengatakan puat bangsa, puat biadab. Yang kata-kata itu nggak pantas diucapkan. Kalau kita lihat kemarin kasus yang telah lalu, misalnya Gus Miftah dengan mengucapkan kata goblok saja, itu kemudian sampai berdampak luar biasa. Nah, ini Bahar Smith ini, dia bukan hanya mengatakan sebagai biadab, bangsat, bahkan kata-kata monyet juga keluar dari lisannya Bahar Smith ini. Dan anehnya, tidak ada seseorang pun yang sampai ini kemudian merespon yang atas ucapan dari Bahar Smith itu sendiri. Nah ini, jadi Bahar Smith sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum dengan mengucapkan kata monyet, biadab, bangsat yang disematkan kepada seseorang, siapapun orang itu. Lalu yang kedua, Bahar Smith ini mengancam Mabes Polri bahwa kalau Mabes Polri tidak memproses, tidak menangkap dan kemudian memenjarakan daripada Gus Fuad, maka mereka akan melakukan tindakan. Bahkan kalau kita lihat mereka, para pendukung daripada Bahar Smith yang orang Madura ini, dengan memakai pakaian khas Madura, Pak Sakrah ini, atau menyebut mereka sebagai Laskar Sakrah ini, sambil mengacung-acungkan celurit. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya, akan memicu kerusuhan dan keributan di antara anak bangsa ini. Dan pelaku utamanya adalah Bahar Smith yang memprovokasi warga Madura. Sangat tidak pantas sebuah ceramah, sebuah tabligh yang kemudian mengacung-acungkan senjata. Ini adalah sebuah hal yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Jangan dibiarkan. Kita hampir tidak pernah sepanjang kemerdekaan ini menemukan ceramah yang jamaahnya membawa senjata tajam. Bahkan kalau ada senjata tajam pun segera diamankan oleh aparat setempat. Pertanyaannya, kenapa kok aparat setempat ini membiarkan jamaah-jamaah yang hadir di acaranya Bahar Smith ini membawa senjata tajam, celurit? Nah, ini berbahaya bagi keamanan dan ketertiban bangsa ini. Kalau ini kemudian direspon oleh pengikutnya Gus Fuad di Yogyakarta dan di wilayah-wilayah lainnya, kemudian sama melakukan tindakan yang sama, apa kemudian tidak menimbulkan kerusuhan, menimbulkan keonaran, bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini? Oleh karenanya, sesungguhnya ini adalah kewajiban aparat untuk kemudian menertibkan. Maka langkah yang terbaik adalah berdasarkan video ini, kemudian adanya aduan atau tidaknya aduan terhadap apa yang terjadi, maka aparat itu harus segera responsif. Karena ini adalah pidana umum jatuhnya, bukan pidana khusus, tidak perlu menunggu laporan. Jadi seharusnya aparat segera bertindak. Berdasarkan video ini dilihat bagaimana isinya, yang di dalamnya penghinaan, fitnahan keji, provokasi, adu domba. Maka kalau dibiarkan, maka citra kepolisian akan tercoreng di dalamnya. Yuk, pada aparat-aparat yang berwenang, lakukanlah tugas Anda demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Siapapun mereka yang akan menimbulkan keonaran dan kerusuhan, menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa, siapapun mereka, maka lakukanlah proses sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara ini. Jangan biarkan orang memprovokasi, jangan biarkan orang mengadu domba, apalagi dengan mengacung-acungkan senjata tajam, seolah-olah mereka
siap untuk saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini menjadi sebuah warning dan perhatian bagi aparat-aparat polisi, TNI untuk kemudian mensikapi secara bijak, mensikapi secara benar, sehingga perpecahan di antara anak bangsa ini setidaknya dapat segera ditangani dan ditanggulangi. Jangan sampai menyesal ketika sudah terjadi konflik seperti di Poso ataupun di wilayah-wilayah lainnya, terjadi konflik internal antara anak bangsa ini, kemudian jatuh korban baru di situ, kemudian kita seolah-olah kebakaran jenggot. Di tiap wilayah ada Polres, di tiap wilayah ada Polsek, ada di situ yang namanya Babinsa, ada juga pihak-pihak yang lain. Maka jangan diam. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus diawasi, kalau perlu jangan pernah dilaksanakan, karena akan memicu perpecahan di antara anak bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.